Selamat siang, Bu Novi. Kami dari kelompok 5, kami akan melakukan ujian praktik geografi dengan bertemakan pembangunan ibu kota negara baru dengan problematikanya yaitu terkait masalah dana dan daya lingkungan. Dengan saya sendiri yaitu Leonardo Jonathan, absen 21 sebagai Menteri Perhubungan. Saya Fadil Rafiansa sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah. Saya Alvin Ulfitedinova sebagai Menteri Agraris dan Tata Ruang. Saya Surya Jumansyah sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya Calvin Asta, absen 21 sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya Raihan Dika Darmawan, absen 30. Saya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Tapi sebelum kita mulai ke diskusi bersama para menteri, kita akan menonton dahulu terkait video desain dari ibu kota negara. Pemenang terbaik pertama adalah pertama saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu sudah sampai pada tahapan ini dan telah terpilih dari 755 peserta sayembara. Itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat hebat dan sekarang dalam proses penilaian akhir dan salah satu dari Bapak Ibu semuanya akan menjadi pemenang. Kami memaparkan tentang konsep desain dari ibu kota negara yang baru yang berinovasi, yang memiliki konsep hijau yang pasti, bagaimana sebuah kota seharusnya tidak menghancurkan kondisi existing. Jadi kita berusaha untuk human with nature, bukan human versus nature. Kita punya konsep ibu kota yang baru adalah kota seribu galur. Kita terinspirasi dari tenunan, kita menenun antara benang galur, terus lalu ada benang lusing dan benang pakan, terus lalu ada ruang alun-alun yang menjadikan representasi bangsa Indonesia yang utuh. Kami membawakan konsep Nagara Rimba Nusa. Jadi konsep perkotaan yang diinspirasi dari kekayaan alam dan Nusantara kita, yaitu air dan juga kepulauan ya. Intinya ada beberapa hal, tapi yang pertama bahwa ibu kota negara ini sebaiknya tidak berdiri sendiri, tidak jagoan sendiri, tapi dia bekerja sama, berbagi peran dengan kota-kota di sekitarnya. Karena dia kan dekat sekali dengan Balikpapan, relatif dekat dengan Samarinda, dan Penajam Utara, dan sebaiknya harus bareng-bareng, majunya bareng-bareng. pemenang terbaik pertama adalah Nagara Rimba Nusa. Ada satu hal yang betul kami sadari, bahwa memang indah kepulauan kami ini. Menggugus, berjajar indah alami. Disitulah letak kekuatan kami. Apalah itu bumi yang tiada hutan, seumpama hampa, mudah dicemar pembangunan. Apalah bumi tanpa perairan, akan kehausan, pasti lambat laun hilang. Berdasarkan 3 kriteria utama. Pertama tentang satu, bahwa ibu kota negara sebagai identitas bangsa, ya, tidak hanya memindahkan kota seperti yang diarahkan Bapak Presiden, tapi adalah identitas bangsa untuk kemajuan peradaban Indonesia ke depan. Yang kedua, keberlanjutan kota tersebut. Jadi kita ingin mendapat ibu kota yang friendly, ya, memperhatikan lingkungan, memperhatikan kebencanaan sosial, ya, dan ekonominya, itu keberlanjutannya. Yang penting lagi, yang ketiga adalah ini kota bukan untuk generasi saat ini, tapi kota untuk generasi yang akan datang. Jadi Oke, kali ini saya akan berikan pendapat saya tentang IKN. Menurut saya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah mendorong keterlibatan para arsitek untuk menyalurkan ide-ide dan kreativitas dalam mendukung pembangunan infrastruktur ibu kota negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Kontribusi para arsitek dibutuhkan dalam pengembangan IKN yang baru
yang mengimplementasikan 3 pilar IKN, yakni mencerminkan identitas nasional. Pertama, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mewujudkan kota cerdas, modern, dan berstandar internasional. Pemindahan ibu kota merupakan lompatan besar menuju Indonesia baru yang akan memberikan peluang besar sekaligus tantangan yang besar bagi arsitek, perencana, kota spesialis, urban design, dan insinyur untuk berkontribusi dan berkolaborasi. Kami sangat menyambut ide-ide baru dan kreatif berdasarkan filosofi kota modern yang tetap dipadukan dengan kearifan lokal. Saya juga telah menambahkan bahwa Kementerian PUPR telah menyusun dokumen perencanaan dari tahap makro dan tahap meso. Kini saatnya memasuki tahap desain mikro, termasuk detail engineer desain sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik ibu kota negara Nusantara. Adapun konsep desain untuk IKN mengacu pada prinsip yaitu pertama, smart workplace atau transformasi bekerja, yakni kota yang menjunjung tinggi kolaborasi dan keterhubungan antara semua pihak dengan menerapkan desain kompleks pemerintahan dan yang terkonsolidasi dan terkoneksi antar bangunan, sehingga menciptakan ruang kolaborasi dengan bisnis. Dengan ini, saya berharap ketiga pilar visi dan tujuan IKN baru menjadi cerminan bagi kemajuan bangsa, sehingga dapat dijadikan contoh untuk pembangunan kota-kota lain di Indonesia, mencerminkan identitas bangsa yang diterjemahkan dalam urban design secara fisiologis dari pilar-pilar kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, NKRI UUD 1945. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Lalu saya lanjutkan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Untuk pemindahan ibu kota sendiri, dari kami Kementerian ATR sudah menyiapkan penataan ruang dan pengadaan tanahnya. Jika status tanah nanti di ibu kota baru merupakan tanah negara, maka mudah untuk melakukan pembebasan tanahnya. Kualifikasi perancang tata ruang akan kita cari yang terbaik yang sesuai dengan visi misi masa depan. Tidak harus tenaga impor, kalau ada orang Indonesia lebih bagus. Tetapi yang paling penting adalah kolaborasi dengan konsultan-konsultan internasional yang sudah berpengalaman dalam hal pemindahan ibu kota. Dalam pemindahan ibu kota baru, tidak jarang terjadi spekulasi tanah yang dilakukan investor yang menggunakan cara membeli tanah yang masih sangat murah harganya. Karena belum berkembang dengan harapan tahun-tahun berikutnya pertumbuhan di daerah tersebut akan berkembang dan memicu kenaikan harga tanah. Jangan pernah kita melakukan spekulasi tanah, karena spekulasi tanah tidak menciptakan nilai tambah dan akan kecewa karena kita usahakan seminimal mungkin untuk pembebasan tanah. Berikut pendapat saya tentang Menteri Agraria. Terima kasih Bung Alvin. Bapak Presiden sendiri meminta bahwa pembangunan IKN ini harus seminimal mungkin penebangan hutannya. Dan sesuai dengan arahan Presiden bahwa pembangunan IKN ini harus betul-betul berbasis lingkungan dan bernama Forest City. Jadi akan sedikit mungkin melakukan penambangan hutan dan sebetulnya diupayakan untuk tidak. Presiden meminta agar hutan di IKN akan sebanyak 80-90% dari total luas wilayah, lebih besar dari rencana induk Bappenas yang menargetkan 65% lahan akan menjadi hutan. Hutannya 42%, semaknya 11,6%, jadi kira-kira jumlahnya 53% sampai 54%. Dan di dalam perencanaan, dalam rencana induk Bappenas ini rencananya akan menjadi hutan pada luasnya 65% dan ini sedang diteliti oleh Agraria dan Tata Ruang. Pihak LHK sendiri masih terus melakukan rehabilitasi hutan dan lahan untuk mendukung penanaman kembali hutan. Untuk RHL, pihak kami sedang mempersiapkan rencana 2022 sampai 2024 untuk menyiapkan lokasi dan penyiapan persemaian skala besar dengan kapasitas 15 juta bibit per tahun. Lokasinya berada di kawasan hutan produksi Desa Menutawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pada 2021 dipaparkan bahwa menjadi pembangunan tahap 1 yang dilakukan dengan penyiapan lahan, pagar, dan gerbang. Pada 2022 ini persiapan bangunan 2 untuk
persemaian dengan mendirikan rumah produksi, dukungan pengairan, jalan lingkungan, listrik, dan penyiapan awal bibit. Tahun selanjutnya pembangunan tahap 3 di mana sarana pendukung dan penyiapan bibit dikerjakan. Baru kemudian setelah tahun 2023 produksi pohon bibit dapat dilakukan di lokasi tersebut. Dan itu pendapat saya. Oke, pendapat saya sebagai Menteri Perhubungan, mungkin saya melihat tujuan utama pembangunan ibu kota baru ini adalah untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, dan sebagai transformasi menuju negara yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau. Selain itu, ibu kota negara pastinya juga membutuhkan bandara kan. Jadi saya sudah meninjau kemarin, Bapak-Bapak Menteri sekalian, bahwa saya kemarin meninjau lokasi calon bandara baru, yaitu yang terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Jadi saya kemarin dari Balikpapan menggunakan helikopter menuju titik calon bandara baru. Jadi lokasi ini nantinya akan dihubungkan oleh jalan tol, baik dari Balikpapan maupun dari IKN. Dan bandara baru ini nantinya akan memiliki panjang landasan atau runway sekitar 3.000 meter kali 45 meter. Dan bisa didarati pesawat berbadan besar seperti Boeing 777. Dan saya optimis bahwa bandara ini sudah bisa diselesaikan pada tahun 2020. Selain itu, konektivitas transformasi juga dibutuhkan di ibu kota negara baru ini. Karena konektivitas adalah penentu bagi berkembangnya suatu kota dan transportasi yang cerdas. Dan saya juga mengharapkan adanya penerapan teknologi terbaru dan ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik, kereta api, hingga integrasi perhubungan udara melalui bandara baru yang akan dibangun. Selain itu, saya juga ingin membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi mereka dalam mengembangkan sektor transportasi di IKN. Tapi selain itu, saya juga sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian dari saya, tim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tim kami telah menyelesaikan studi pendahuluan guna memenuhi pasokan minyak dan gas bumi di lahan ibu kota baru Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur. Kemudian Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM ini, pihaknya akan melihat terlebih dahulu seberapa besar kebutuhan energi seperti minyak dan gas bumi di ibu kota baru tersebut. Dari proyeksi kebutuhan itu nantinya bisa diperkirakan berapa besar pasokan yang akan disediakan. Nanti dari permintaan itu kita atur bagaimana bisa memenuhi dan itu tidak jauh dari sumber gas, bisa digunakan untuk apa yang dibutuhkan di sana, termasuk jaringan-jaringan gas yang masuk ke penduduk. Kami juga akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan eksekusinya. Kemudian yang terakhir, yang tujuan kami yang akan kami kejar yakni menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing, 10 besar livable city atau kota layak huni di dunia dan mencapai net zero carbon emission atau emisi karbon 0% serta 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang. Terima kasih. Pendapat saya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, saya ingin menegaskan bahwa total luas wilayah ibu kota negara di Kalimantan Timur ialah 256.000 hektar, dengan wilayah yang akan dibangun sekitar 199.000 hektar sebagai wilayah pengembangan. Kemudian sekitar 56.000 hektar ini akan dijadikan sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri, dan 6.700 hektarnya lagi akan dijadikan kawasan inti. Dengan total luas tersebut, hanya 20% yang akan menjadi build up area dan 80% akan dibiarkan menjadi hutan, sehingga wilayah IKN akan menjadi wilayah forest city atau kota hutan yang diklaim akan menjadi paru-paru dunia. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan UU tentang IKN sebagai dasar hukum pembangunan ibu kota baru yang nantinya akan diberi nama dengan Nusantara. Ibu kota Nusantara juga akan berstatus pemerintah daerah khusus yang disebut otorita dan dipimpin oleh kepala otorita atau setara menteri yang dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Oleh karena itu, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan. Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat yang akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang smart, green, beautiful, dan sustainable. Sekian dari kelompok 5, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.